قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني أخواتي أعزني الله وإياكم. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama kali kita ingat adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menggambarkan bagaimana ketika seorang itu hidup, bangun di pagi hari, kemudian dia mendapatkan 3 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, maka orang tersebut seakan-akan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan dunia dengan segala isinya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi shirbih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian asbaha, bangun pagi, aminan fi shirbih, dalam kondisi aman, lingkungannya aman, keluarganya aman, tempatnya aman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'afan fi badanihi. Ini yang kedua. Dia bangun pagi, ia dapati semua anggota tubuhnya berfungsi normal, sehat. Matanya masih bisa digunakan untuk melihat dengan jelas, telinganya masih berfungsi untuk mendengarkan suara, tangannya masih bisa digerakkan untuk meraih ataupun memberi, kakinya masih bisa dilangkahkan.
Ia bangun pagi semuanya dalam kondisi normal. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indahu qutu yaumi. Allahu akbar. Kata Nabi SAW, dan ia bangun pagi, ia dapati bahan makanan pokok yang akan ia masak untuk hari itu saja. Ya, Masya Allah, kalau kita beras bukan cuma untuk hari ini saja, tapi kita sudah dapati untuk berapa? 1 bulan biasanya, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, bangun pagi, lingkungan aman, tempat aman, semua anggota tubuh kita Masya Allah masih normal semua. Kemudian kita dapati Masya Allah beras ada untuk dimasak hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Allah Akbar. Kata Rasulullah, maka seakan-akan ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seakan-akan ia diberikan dunia dengan segala isinya. Jadi bahagia dunia itu cukup kita menemukan 3 hal itu. Itu seakan-akan kita sudah memiliki dunia. Apalagi antum yang Masya Allah, ya, pagi hari beras sudah 1 karung, itu sudah dunia berkali-kali lipat. Ya. Kata Rasulullah, cukup sehari itu sudah ada yang dimakan. Ya. Beras sehari itu mungkin 1 gelas lah. Ya. 1 gelas itu sudah cukup. Untuk besok itu tidak usah dipikir, besok-besok lagi. Ya. Itu sudah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang harus kita ingat setiap kita pagi, ya, hidup kembali, bangun pagi, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini, ya, menjadi sesuatu yang besar bagi kita. Ya. Nikmatus sihah, begitu juga nikmatul faragh, nikmat kesempatan, adalah 2 nikmat yang banyak di antara manusia yang lalai, banyak di antara manusia yang lupa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak di antara manusia itu tertipu, yaitu nikmat as-sihhah, nikmat waktu sehat, dan nikmat al-faragh, waktu yang kosong. Ketika kita sehat, kita tidak melakukan apa-apa. Baru ketika kita sakit, kita sadar, ternyata saya belum melakukan ini, ternyata saya belum melakukan itu. Ketika kita memiliki waktu luang, ya, ketika kita memiliki waktu luang, kita tidak melakukan apa-apa. Begitu sibuk, ternyata baru mengingat banyak hal yang belum dilakukan. Maka 2 nikmat itu adalah nikmat yang banyak sekali manusia tertipu, sehingga kita harus betul-betul waspada dengan 2 nikmat itu, yaitu as-sihhatu wal faragh. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita beragama, di dalam kita meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, dan sesuatu yang sangat diperlukan oleh setiap hamba adalah bagaimana seorang itu bisa konsisten, seorang hamba itu bisa istiqamah, terus berada di atas akidah yang benar, terus berada di atas manhaj yang sahih, terus berada di atas at-ta'ah,
ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan istiqamah itu adalah jalan yang berat, namun bisa dilakukan. Dan ketika seorang mampu melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah mengatakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami, sesembahan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikrarkan kami tidak akan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terus bertawakal kepada Allah, tidak pernah menyandarkan sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian ia mampu terus konsisten di atas pernyataannya itu. Ia mampu terus bertahan di atas ikrarnya itu. Dia berani mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mampu untuk istiqamah. Mampu untuk istiqamah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada orang tersebut, memberikan kabar berita yang baik. Alla takhafu wa la tahzanu, kalau kalian bisa istiqamah, maka jangan khawatir dan jangan pernah takut dan jangan pernah sedih. Kemudian kata Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan ya, terimalah kabar gembira, yaitu surga yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan untuk kalian, yaitu pada surat Fussilat ayat yang ke-30. Ini inti dari kehidupan kita, ya. Keimanan yang kita ikrarkan itu tidak cukup satu hari, tapi bagaimana keimanan itu bisa bertahan. Wa'bud rabbaka hatta
ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut, sampai datang kematian. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena istiqamah itu berat, konsisten di atas akidah yang benar, konsisten di atas ajaran sunnah, konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berat. Maka kita pun terus diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap hari kita tidak lupa dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala istiqamah ini. Minimal kita itu meminta, memohon kepada Allah istiqamah berapa kali satu hari? Minimal berapa kali? Kita sholat berapa kali minimal satu hari? Dalam rakaat kita berapa kali? 17 kali. Dan itu pula jumlah permintaan istiqomah kita dalam sehari minimal. Kenapa? Karena istiqomah itu berat, tidak mudah. Orang terus berada di atas ketaatan, orang terus berada di atas akidah yang benar, itu berat. Allah Subhanahu wa ta'ala terus ajari kita setiap salat kita, jangan lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus lempeng. Para ulama mengatakan, kenapa Nabi kita meminta untuk ditunjuki kepada jalan yang lurus? Apakah Nabi kita, Nabi Muhammad, belum berada pada jalan yang lurus sehingga meminta, ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalanmu yang lurus? Apakah saat ini Nabi Muhammad belum ada pada jalan yang lurus sehingga minta, mana sih jalan yang lurus itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami? Para ahli tafsir mengatakan bahwa doa yang kita bacakan dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalanmu yang lurus, berarti dua makna. Ketika seorang itu belum menemukan jalan hidayah yang lurus, maka supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepadanya al-haq, supaya Allah tunjukkan kepadanya kebenaran. Ketika seorang belum mengerti sunnah, kemudian dia terus meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepadanya sunnah, mana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini umum untuk semua umat Islam. Ketika berdoa seperti ini, supaya mereka, kita semua ditujuki jalan yang lurus, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, kalau kita sudah berada di atas jalan yang lurus,
Kalau kita sudah berada di jalan yang benar dan kita yakini jalan ini adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Nabi Muhammad, lantas kenapa kita masih memohon? Kata para ulama, ketika kita memohon ihdinas siratal mustaqim, artinya apa? Ya Allah, teguhkanlah kami, berikanlah kami keteguhan supaya kami tetap di atas as-sirat al-mustaqim ini. Jangan engkau belokkan kami ya Allah, teguhkanlah kami di atas as-sirat al-mustaqim ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi inilah sebenarnya kewajiban kita untuk berusaha menjaga al-istiqamah. Dan inilah tugas kita untuk terus berjihad agar kita bisa istiqamah. Dan kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, begitu juga kata Imam An-Nawawi, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa al-jihadu arba'atu anwa'. Jihad itu ada 4 macam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, jihad memerangi diri sendiri. Itu yang pertama, jihad melawan pribadi sendiri. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara ikrahuhu ala ta'allum fi dinillahi ta'ala wal amali bihi wa da'watu ilaihi wa sabru fi adha fihi. Jihad melawan diri sendiri itu apa? Jihad berusaha memaksakan diri sendiri agar diri ini mau belajar ilmu syariat, kemudian diri ini mau mengamalkannya, kemudian diri ini mau mendakwahkannya, kemudian mampu bersabar di atas jalan menuntut ilmu syar'i, jalan mengamalkan ilmu syar'i, jalan mendakwahkan ilmu syar'i. Itu perlu dipaksa, perlu dilawan. Dan itulah jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Kemudian yang kedua, jihad yang kedua adalah jihadus syaitan, jihad melawan setan. Jihad melawan setan, karena setan ini juga sama, terus menguntit manusia, terus membuntuti manusia dalam segala langkah-langkahnya untuk dicari celahnya. Semua manusia dicari celahnya. Seorang ulama dicari celahnya. Kalau dia tidak bermaksiat, dia tidak minum khamr, dia tidak berzina, tapi dicari celahnya. Apa sih yang bisa seorang ulama itu bisa terjatuh padanya? Dicari-cari, oh itu loh, akhirnya dia terjatuh dalam riya misalnya. Dibisik-bisik, itu loh, kamu itu adalah orang yang paling alim di sini. Kamu adalah orang, lihat jamaahnya paling banyak itu kamu di sini. Kalau yang lain tidak, kalau kamu itu banyak sendiri, itu berarti kamu itu paling hebat di antara ustadz-ustadz di sini. Mulai di situ masuk siapa? Setan. Semuanya. Ya. Mau alim ulamanya, setan tidak akan pernah bosan untuk terus mengejar, dicari mana celahnya yang bisa dimasuki. Ya. Orang awamnya juga sama.
dicari mana celah-celah yang bisa ia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Maka kita harus jihad melawan setan. Setiap ada bisikan-bisikan, maka kita harus segera isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, setan itu adalah musuh bebuyutan bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa. Ini yang harus kita tanamkan bagi kita. Maka jadikanlah setan itu musuh kalian yang nyata. Jangan pernah kita tertipu. Ya. Kemudian jihad yang ketiga itu adalah jihadul fusaq. Jihad melawan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat maksiat, yaitu dengan cara mendakwahi mereka dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan hati kita minimal. Kemudian yang keempat, jihad melawan kufar, jihad melawan orang-orang kafir dengan berdakwah atau dengan jiwa dan raga jika memang sampai kepada jiwa dan raga. Namun ternyata para ulama mengatakan apa? Di antara 4 macam jihad itu yang paling berat bukan jihad melawan setan, bukan jihad melawan orang kafir, bukan jihad melawan orang yang suka bermaksiat, bukan. Tetapi yang paling berat itu justru jihad melawan diri sendiri. Itu jihad yang paling berat. Dan ternyata ketiga-tiga jihad itu bisa dilaksanakan ketika seorang itu mampu berjihad melawan dirinya sendiri. Seorang tidak bisa berjihad melawan orang kafir, berjihad melawan orang-orang yang bermaksiat, berjihad melawan setan sebelum dia mampu mengalahkan berjihad melawan dirinya sendiri. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min nafsi marratan li wa marratan alayya. Ya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an, tidaklah aku itu mengurusi sesuatu yang lebih berat cara pengurusannya min nafsi, daripada aku mengurusi diriku sendiri. Tidaklah ada sesuatu yang harus aku obati, yang aku terus luruskan min nafsi, daripada diriku sendiri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ternyata yang paling berat itu adalah meluruskan jiwa kita sendiri. Ya. Itu para ulama merasakan itu. Bahkan mereka mengatakan marratan li wa marratan alayya. Masya Allah. Terkadang aku itu bisa mengatur jiwaku. Dia bisa nurut, suruh sholat malam mau, ayo sholat, jiwanya disuruh, ayolah sholat, ayo sholat. Marratan li, terkadang dia mau, wa marratan alayya, terkadang dia membangkang, ayo sholat, bangkang, gak mau. Wa marratan alayya, terkadang aku tidak mampu untuk mengatur diriku sendiri. Ya. Itu jihad melawan jiwa sendiri itu paling berat. Dan ingat, ternyata fitrahnya jiwa kita itu sebagaimana dalam surat Yusuf, ya, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa kita ini selalu mengajak kepada yang buruk. Itu fitrah manusia.
Manusia itu sukanya kepada yang hura-hura, sukanya kepada yang santai-santai, sukanya kepada yang menyenangkan ketika kita di dunia. Itu fitrah manusia. Ya. Maka kita harus jihad melawan diri kita. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, sahabat yang besar, yang kuat, yang setan saja takut. Siapa dia? Siapa dia? Sahabat itu terkenal sahabat yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling berani. Ketika beliau lewat di satu gang, maka setan akan kocar-kacir. Tidak mau lewat papasan dengan sahabat itu. Siapa dia? Umar ibn Khattab. Sebesar Umar bin Khattab, sekuat Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan, bah ya ibn al-Khattab. Dia berbicara untuk jiwanya sendiri. Sungguh perkaramu itu besar, wahai anak Khattab. Dia menasihati dirinya sendiri. Wallahi, wahai Ibn al-Khattab, dia berjuang melawan dirinya sendiri. Ya Ibn al-Khattab, wahai Ibnu al-Khattab, yaitu dirinya sendiri. Wallahi la tattaqina Allah aw la yu'adzibannak. Wahai Ibn al-Khattab, paksa dia dirinya sendiri. Demi Allah, kalau engkau tidak mau bertakwa kepada Allah, kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya jihad. Jihad melawan dirinya sendiri. Dan itulah jihad yang paling berat, yang harus terus setiap detik, setiap hari, setiap menit terus kita berusaha berjihad. Makanya para ulama mengatakan bahwa di antara 4 macam jihad itu, jihad yang paling berat justru jihad melawan jiwa kita. Bagaimana kita memaksakan jiwa kita untuk selalu berada di atas ketaatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hal tentunya agar kita bisa istiqomah, ya, agar kita mampu terus meniti jalan yang lurus ini, ya. Kita sebutkan beberapa hal. Yang pertama, di antara jalan istiqamah agar kita bisa terus istiqamah, yang pertama adalah kuatkan akidah. Yang pertama, terus belajar akidah tentang keyakinan, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, iman kepada hari adanya balasan, adanya hari hisab, adanya surga, adanya neraka. Itu terus kita gali, ya, dan itu terus kita pelajari, ya. Kenapa? Karena itulah yang menjadikan pondasi yang akan menguatkan bangunan kita, ya. Jangan pernah kita berhenti untuk belajar akidah. Jangan pernah kita mengatakan, sudah saya pernah kok kalau usul salasah, itu sudah lewat. Kitab tauhid, sudah, itu juga sudah lewat. Terus kita ulang. Kenapa? Kalau kita tidak ulang, lama-lama kita lupa, lama-lama akan rapuh. Tapi ketika kita ulang terus, maka insya Allah kita akan semakin kuat, ya. Dan itulah dakwah para nabi, ya. Dan itulah cara para anbiya menanamkan agar para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya itu setia terus di atasnya. Dengan cara apa? Menanamkan, menguatkan akidah. Bagaimana kuatnya?
Sumayyah, awalu syahidah fil Islam. Bagaimana kuatnya Ammar, bagaimana kuatnya Yasir, bagaimana kuatnya Bilal bin Rabah. Bisa istiqamah. Kenapa? Terpatri padanya akidah. Sehingga walaupun disiksa, ditusuk dengan besi panas, ditindih dengan batu yang besar, dijemur di tengah terik padang pasir yang membakar, ia tidak akan pernah meninggalkan keyakinannya. Ya. Maka jelas yang pertama, jalan istiqamah itu adalah dengan terus senantiasa menguatkan apa? Akidah. Jangan lupa. Dan jangan bosan-bosan untuk belajar akidah, belajar tauhid, belajar tentang iman. Kenapa? Karena itulah yang akan terus menguatkan hati kita. Kemudian yang kedua, di antara jalan istiqamah adalah menjaga sholat 5 waktu. Ya. Terlebih laki-laki di masjid, menjaga sholat 5 waktu. Terlebih yang laki-laki di masjid. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu ibarat komunikasi kita seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika beliau itu dirundung masalah, yalja'u ila shalah. Apa yang beliau lakukan? Salat. Ya. Ketika ada masalah, enggak ketemu, salat 2 rakaat. Ya. Maka minimal salat 5 waktu itu harus dijaga sesuai dengan waktu-waktunya. Yang ibu-ibu juga sama, menjaga sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya. Karena terkadang ibu-ibu, Masya Allah, ada berbagai macam hal, kemudian sampai menunda-nunda waktunya. Maka jaga waktu. Yang bapak-bapak juga sama, berusaha menjaga sholat 5 waktu, terlebih di masjid. Itu akan menjadikan orang tegar di atas sunnah. Ya. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara fungsi salat 5 waktu itu apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang kita lakukan itu tanha, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang dilakukan dengan benar, salat yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, salat yang diyakini maknanya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka salat yang kita lakukan itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Namun ada orang pergi ke masjid, sholat, pulang bawa sendal baru. Ada nggak, Pak? Yang salah siapanya? Dia sudah sholat, dia sudah ke masjid, tapi kok malah justru melakukan kemaksiatan. Yang salah Allah yang mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, atau siapa yang salah? Yang salah orangnya. Dia belum betul-betul melakukan apa? Salat yang seutuhnya. Karena ketika seorang melakukan salat dengan seutuhnya, memahami maknanya, maka salat itu akan membantu dirinya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terlebih berjamaah. Ya.
kita termotivasi oleh saudara-saudara kita. Ketika kita melihat saudara kita di masjid, kita termotivasi. Kita merasa memiliki saudara, kita merasa memiliki jamaah, kita merasa memiliki teman-teman yang berada di jalan yang sama, sehingga itu menjadikan kita lebih mudah untuk al-istiqamah. Kemudian yang ketiga, di antara jalan agar kita bisa istiqamah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Jangan pernah kita itu pede, cukuplah insyaallah yakin saya akan mati di atas jalan ini, saya akan mati husnul khotimah. Jangan. Kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Maka setiap hari kita itu harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain yang kita minta dalam 17 kali dalam rakaat salat kita, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati-hati kita itu berada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hati-hati manusia itu baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha, kata Rasulullah. Hati manusia itu berada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan bolak-balikkan sekehendaknya. Maka tidak jarang kita dengar ada orang yang hijrah pada hari ini, pekan depan sudah kapok, sudah balik lagi. Ada artis begitu kenal langsung Masya Allah diundang kemana-mana, baru seminggu berikutnya sudah berubah. Ada tidak? Ada ya. Sudah berubah kembali kepada jalur semula. Kenapa? Allah yang membolak-balikkan hati kita. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada di antara kalian itu yang pagi harinya muslim, sore harinya kafir. Ada pula yang pagi harinya kafir, sore harinya muslim. Terus seperti itu. Sehingga jangan pernah kita itu pede dengan diri kita sendiri. Yakin begini, kalau saya sudah begini, saya nggak akan berubah. Tetap terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan Nabi kita, insya Allah kita sudah hafal, jangan pernah kita lupakan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Atau kalau kita sendiri baca sendiri, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar terus mampu bertahan di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, palingkanlah hatiku menuju kepada ketaatanmu. Inilah kita beristi'anah, ya, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, di antara jalan istiqamah adalah dengan cara terus
membaca Al-Quran. Yang keempat, jalan istiqamah terus membaca Al-Quran. Seorang muslim jangan pernah satu harinya lewat tidak membaca Al-Quran. Masing-masing kita harus punya bagian sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan waktunya. Ada yang punya wiridnya 1 juz mampu, silahkan, alhamdulillah. Tiap hari jangan pernah tidak membaca Al-Quran. Ada yang mampu wiridnya, hizibnya 1/2 juz, lakukan. Kenapa? Itu memudahkan kita, membantu kita untuk istiqamah. Berlatih, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang setiap harinya 1/4 juz, lakukan terus seperti itu ya. Lakukan terus seperti itu. Ada yang setiap hari mampu membaca 1 lembar, lakukan terus setiap hari. Usahakan setiap hari jangan pernah berlalu kecuali dia sudah membaca Al-Quran. Masing-masing punya kapasitas yang berbeda-beda. Silahkan masing-masing lakukan. Di antaranya ibadah yang akan membantu kita istiqamah adalah membaca Al-Quran. Dan yang paling bagus itu adalah yang kita terus bisa konsisten. Jangan saya mampu kok membaca 5 juz sehari. Iya bisa istiqamah atau tidak? Ya. 10 juz mampu saya 10 juz, tapi 1 hari kapok, setelah itu 1 bulan nggak baca Al-Quran. Tidak. Cukup saja kemampuan saya seperti apa, kemudian jadikanlah wirid masing-masing, hizib masing-masing setiap hari. Itu akan menjadikan orang terus terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla ya. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang paling rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Itu yang lebih disukai Allah. Kita bisa sholat malam 3 rakaat tiap malam, itu lebih baik daripada kita sholat 11 rakaat sepekan sekali. Atau bahkan cuma 1 rakaat witir ya. Kita bisa konsisten 1 rakaat witir kita lakukan, itu jauh lebih baik daripada kita sholat 33 rakaat tapi sebulan sekali. Kenapa? Karena ikatan kita dengan Allah itu terus rutin. Batin kita kepada Allah itu terus ada. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala lebih suka orang yang melakukan amalan rutin walaupun sedikit. Membaca Al-Quran juga sama. Dan membaca Al-Quran itu menjadi pengingat. Bahkan Al-Quran itu menjadi pengingat untuk 2 alam manusia jin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Adalah Al-Quran itu sebagai pengingat bagi alam semesta. Para ulama mengatakan alam di sini adalah alamul jin wa alamul ins. Alam manusia dan alam jin. Karena kedualah yang bisa berintifa', mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Apakah untuk semuanya? Tidak. Hanya orang-orang yang mau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran itu? Hanya orang-orang yang mau di antara kalian an yastaqim, untuk istiqamah, untuk terus rutin mengambil manfaat dari Al-Quran itu. Ketika tidak mau,
ya dia tidak akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Itu yang ke berapa Bapak? 4. Nah. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah melakukan amalan-amalan sunnah. Sering-sering melakukan amalan sunnah. Berusaha. Dan ini perlu jihad yang tadi saya sampaikan. Jihadun nafs. Kalau sholat 5 waktu tadi sudah kita lakukan, ya, maka agar kita terus terikat, ya, kita terus punya ikatan pada Al-Khaliq pencipta kita, maka tambahkanlah an-nawafil, tambahkanlah amalan-amalan sunnah yang itu menjadi hiasan hari-hari kita, menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ila Allahi mimma aftaradtuhu atau mimma aftaradtuhu alaihi. Kata Allah, tidaklah ada seorang hamba yang berusaha mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku sukai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang telah aku wajibkan untuknya. Jadi dari sini kita faham bahwa amalan yang paling dicintai Allah itu amalan yang wajib. Itu harus kita sisir dulu. Tidak perlu ya gopoh-gopoh tahajud kalau sholat subuh saja belum menjadi target. Tidak perlu ngimpi sholat duha kalau sholat 5 waktu masih bolong-bolong, masih kadang sholat 5 waktu, kadang tidak, kadang 4, kadang 3. Benahi dulu yang wajib. Kenapa? Karena itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kata Allah, kalau kalian sudah melakukan semua yang aku wajibkan, berarti kalian adalah orang yang aku cintai. Kemudian kata Allah, wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan akan senantiasa ada hamba-hambaku yang berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil. Nawafil itu apa? Ibadah-ibadah sunnah. Kalau sudah sholat 5 waktu ditambahi sholat apa? Rawatibnya, qobliyahnya atau ba'diyahnya, atau sholat-sholat lainnya, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah mutlaqah. Kalau sudah bisa puasa Ramadan ditambahi nawafilnya, puasa Senin, Kamis, atau puasa 1 bulan 3 kali ayamul bid, atau yang paling tinggi puasa pada Daud. Kalau sudah bisa bayar zakat, hiasi nawafilnya dengan sodakoh. Tiap pagi 1.000 rupiah misalnya. Terus seperti itu. Kenapa? Itu menjadi ikatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia terus berusaha melakukan amalan-amalan yang tidak aku wajibkan, ya, tidak aku wajibkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta uhibbah, sehingga aku betul-betul mencintainya. Lalu apa kata Allah? Fa in ahbabtuhu, kalau aku, kata Allah, sudah mencintai seorang hamba, ini janji Allah,
Sehingga inilah yang menjadikan kita mudah untuk istiqamah. Fa in ahbabtuhu, kalau aku ini sudah mencintai satu dari hambaku, kata Allah, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Allahu Akbar. Kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya ia akan mendengarkan. Maksudnya apa? Allah sendiri yang akan mengontrol pendengarannya. Allah akan jaga pendengarannya. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi. Kata Allah, aku akan menjadi penglihatannya, yang dengannya ia akan melihat. Allah sendiri yang akan mengontrol penglihatan kita. Allah sendiri yang akan memudahkan agar mata ini hanya melihat kepada yang baik-baik. Allah sendiri yang akan memudahkan agar mata ini meninggalkan dari melihat hal-hal yang buruk. Kenapa? Allah yang atur. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi tangannya. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia akan meraih. Ini dikontrol tangan kita langsung oleh Allah. Diringankan untuk melakukan yang baik, diringankan untuk mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha. Dan Allah, ketika aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Allah sendiri yang akan melangkahkan kaki ini kepada hal-hal yang baik. Allah akan ringankan kita untuk meninggalkan dari menuju tempat-tempat yang mungkar. Inilah fungsi an-nawafil, fungsi dari ibadah-ibadah sunnah. Ketika kita melakukan itu, kita akan mendapatkan cinta dari Allah. Ketika Allah sudah mencintai kita, Allah akan memudahkan kita untuk istiqamah. Allah akan ringankan semua anggota tubuh kita untuk bisa meninggalkan sesuatu yang haram. Yang terakhir ke berapa tadi Pak? 6 ya. Yang terakhir ya. Dan tentunya masih banyak di antara wasilah kita bisa istiqamah. Namun di antara yang paling penting adalah apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang terakhir yaitu musahabatus salihin. Ini insyaallah sudah sering kita dengar. Yang terakhir adalah berusaha untuk berteman, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu cara yang paling jitu, cara kita mudah untuk istiqamah. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan itu. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan itu. Al-mar'u ala dini khalilihi. Kata Rasulullah SAW, seorang itu akan berada pada agama temannya. Dan pepatah Arab mengatakan apa? As-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Sahib sahib. Sahib itu artinya apa? Teman. Sahib itu artinya apa? Menyeret. Sahib sahib, teman itu pasti akan menyeret. Tergantung teman kita seperti apa. Kalau teman kita baik, kita akan diseret, kita akan dibawa kepada kebaikan. Kalau teman kita buruk, kita akan diseret pula, kita akan dibawa pula seperti kebiasaan dia untuk melakukan keburukan. Sehingga pepatah Arab itu betul-betul sesuai dengan hadis Nabi SAW. As-sahibu sahib. Teman itu selalu menyeret kita, selalu menggandeng kita, selalu membawa kita. Dan Rasulullah SAW sudah umpamakan orang yang berteman dengan orang yang baik ibarat berteman dengan apa? Penjual
minyak wangi. Minimal dia mendapatkan apa? Harumnya, atau dia diberikan, dihadiahi minyak wangi, atau dia membeli darinya. Dia akan mendapatkan manfaat. Dan orang yang berteman dengan orang yang buruk itu ibarat berteman dengan pandai besi. Minimalnya yang dia dapatkan bau yang tidak sedap, bau asap, bau api, atau paling beratnya dia bisa kepercikan api itu, kepercikan bara api itu. Ya, itu ibarat yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya Ibnu Mu'taz pun pernah mengatakan yang ini semuanya menjadi maklum bagi kita, yang biasa kita sebut dalam dunia kita disebut dengan tombok ati, ya, tombok ati, yang diantaranya apa? Wong kang soleh kumpulono. Itu adalah perkataan salah satu ulama salaf, ya. Itu diantara agar kita bisa istiqamah. Wong kang soleh kumpulono, terus berusaha bergabung bersama orang-orang yang soleh. Kenapa? Mereka yang akan menjaga kita. Tapi ketika kita menyendiri, setan itu akan menyerang orang yang suka sendiri. Sebagaimana serigala itu hanya akan mengincar domba yang memisahkan dari kawanannya. Ketika kita bersama teman-teman kita, insya Allah kita akan terjaga, ya. Ketaatan kita akan termotivasi terus. Kita tidak akan lalai, tidak akan condong kepada kemaksiatan. Tapi begitu kita menyendiri, saya mau sendiri sajalah, lama-lama akan luntur, lama-lama akan hilang, lama-lama juga akan mudah terjatuh ke dalam kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara 6 wasilah, ya, 6 wasilah agar kita itu bisa terus istiqamah dan agar kita bisa melaksanakan perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah terus Rabbmu, teruslah taati Rabbmu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al yaqin, yaitu apa? Kematian. Semoga yang hadir di sini, yang hadir di pagi hari ini, diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk istiqamah, diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik untuk terus berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum muslimin muslimat seluruhnya, semoga diberikan kepada mereka semuanya jalan istiqamah, kembali kepada sirat mustaqim, kepada qala Allah, kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.